pemirsa, Anda kembali menyaksikan podcast observasi dengan tema sinergitas program TNI AD dalam membangun program pemerintah daerah khususnya di wilayah Solo Raya. Dan masih dengan 3 narasumber kita kali ini. Tadi kita sudah sedikit mengobrol mengenai program-program TMMD untuk membantu masyarakat tentunya. Banyak pembangunan yang telah dilaksanakan oleh TNI, tentunya bersinergi dengan pemerintah kota dan juga masyarakat. Nah, saya ingin ke Pak Danrem lagi nih, Pak Danrem. Kita masuk ke salah satu program yang memiliki perspektif menarik, yakni Jembatan Garuda Merah Putih. Masyarakat tentu melihat jembatan sebagai sarana transportasi dan juga penghubung aktivitas sehari-hari. Tetapi perspektif TNI, infrastruktur memiliki nilai strategis. Bagaimana Bapak melihat fungsi jembatan tersebut dalam kondisi damai dan bagaimana nilainya dari perspektif pertahanan ketika menghadapi situasi kontingensi, Bapak? Baik, Mbak. Jadi jembatan ini manfaatnya banyak sekali, Mbak. Untuk masyarakat juga bisa membantu anak-anak untuk sekolah, akses pendidikan, kemudian juga akses ekonomi. Nah, untuk kami sendiri itu juga menjadi akses strategis untuk mobilisasi pasukan, Mbak. Itu manfaat suatu jembatan yang bisa kita gunakan untuk berbagai fungsi. Nah, jembatan yang kita bangun ini ada 3 tipe, Mbak, yaitu jembatan perintis, Jembatan Garuda yang terkenal dengan jembatan gantung tadi itu, Mbak. Kemudian yang kedua yaitu jembatan beton, dan yang ketiga ada jembatan Armco. Jembatan Armco itu dia kayak ada suatu bahan dari Armco itu setengah lingkaran seperti itu, Mbak, atau lingkaran penuh, bisa juga lingkaran penuh. Nah, ini dibangun di beberapa titik. Untuk wilayah Solo Raya kita ada 48 titik, yang 19 sudah selesai. Kemudian 29 ini masih dalam proses pengerjaan. Target dari Bapak Kasat sendiri atau dari Bapak Presiden itu di tahun ini kita harus ada 2.000 lebih jembatan yang dibangun di seluruh Indonesia, Mbak. Di Jawa sendiri, terutama Solo Raya, akses ini juga masih dibutuhkan. Bisa dibayangkan yang di luar Jawa, Mbak. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ke Mbak Wawali nih, Mbak Asrid. Kalau dari perspektif pemerintah daerah, apakah pembangunan infrastruktur seperti ini, terlebih tadi menyasar kota Surakarta juga ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Apakah hanya berbicara tentang konektivitas, Mbak Asrid, dari segi pemerintah kota? Ya, menarik ya. Jadi memang tipologi dari masing-masing wilayah, kawasan itu kan beragam. Tadi pun jenis dari Jembatan Merah Putih juga beragam gitu ya, untuk kegiatan yang sangat bermanfaat lah saya pikir, karena kalau di kota Surakarta sendiri tipologinya karena selain masyarakat urban, perkotaan yang juga dialiri banyak aliran sungai ya, baik sungai besar yang kita kenal dengan Bengawan Solo maupun pecahannya yang lebih kecil sampai ke kampung-kampung. Saya melihat banyak pengerjaan dari program TMMD Sengkuyung ini di pengairan, lebih ke drainase. Jadi bagaimana pembangunan ini bisa mengurangi atau mengantisipasi banjir atau genangan yang ada di wilayah kampung, wilayah kawasan yang padat penduduk. Seperti hari ini kita di Serengan ini cukup padat juga penduduknya, sehingga saya kira jika tidak difokuskan pada pembangunan infrastruktur air akan menjadi dampak di jangka panjang ya, atau di masa mendatang, karena kan masyarakat semakin padat. Kemudian kita juga tahu masih ada permasalahan tentang sampah, permasalahan tentang pembangunan, sehingga dampaknya tentu bagaimana saluran air ini betul-betul dibutuhkan bersih, luas, sehingga bisa mengurangi dampak banjir maupun mengatasi genangan-genangan yang selama ini ada di masyarakat. Saya lihat pembangunan fisik banyak mengarah ke sana. Ya, di samping itu juga ada pavinisasi, seperti hari ini kita juga bisa lihat, ada juga pelebaran jalan, bahkan di infrastruktur air sungai ya, yang di Talut, seperti di Mojosongo kemarin ketika kami juga membuka di sana, masih banyak dibutuhkan, karena
itu juga cukup berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Ya. Nampaknya efek dominonya ke masyarakat ini banyak ya, cukup baik. Kondisi yang di masing-masing kawasan atau wilayah, kebetulan di Solo banyak berkaitan dengan saluran air. Oke, baik Pak Danrem. Berarti bisa dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini sekaligus untuk memperkuat konektivitas wilayah. Pada saat yang sama juga memiliki nilai strategis pertahanan. Dan juga tadi untuk melayani masyarakat begitu, Pak Danrem. Iya, betul sekali, Mbak. Baik, sebagai penutup saya ingin ke Pak Dandim dulu nih. Pak Dandim, sinergitas ini bisa dinilai merupakan kerjasama yang baik antara TNI dan juga pemerintah kota dan tentunya masyarakat, warga masyarakat begitu. Memandang hal ini, Pak Dandim mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dimanapun Anda berada. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, saat ini terkadang di masyarakat ini berpikir, ada yang mungkin sebagian menyampaikan bahwa ini kenapa sih kok TNI dilibatkan di ketahanan pangan, kenapa sih kok TNI dilibatkan di jembatan. Nah, ini mungkin kami mencoba untuk memberikan edukasi atau penjelasan. Jadi intinya kami ini TNI ini adalah alat pertahanan negara. Jadi yang di mindset di kami ini adalah civis pacem para belum. Kalau dibilang jika Anda ingin damai, Anda harus bersiap untuk perang. Nah, ini sejalan dengan kami, Korem Kodim ini adalah satuan teritorial. Dalam satuan teritorial kami ini diperintahkan untuk menyiapkan yang disampaikan Danrem tadi, ruang, alat, dan kondisi. Nah, dalam hal ini segala bentuk pembangunan, kemudian tata ruang, tata kota, dan sebagainya, dari perspektif kami harus mengarah ke pertahanan. Sebagai contoh, saya rasa ini doktrin ini tidak hanya dipakai di Indonesia, di negara-negara berkembang. Mungkin kalau kita melihat di media massa, saat mungkin perang nih misalnya antara Iran sama Israel, pada saat ada alarm sirine, itu sudah disiapkan bahwa di bawah mall, di bawah gedung-gedung itu adalah bunker. Jadi memang segala pembangunan itu ada arahnya tetap untuk kepertahanan. Kemudian ada yang menyampaikan juga pembangunan jalan-jalan tol itu juga digunakan sebagai airstrip. Seandainya bandara atau landasan udara tidak efektif, berarti masih menggunakan jalan-jalan yang bisa digunakan untuk landasan pesawat. Nah, ini demikian juga yang ada di kita. Kenapa kita butuh ketahanan pangan? Mohon maaf, dalam kondisi perang apapun, faktor logistik itu adalah faktor utama. Bagaimana kita bisa mau berperang apabila logistiknya itu tidak ada? Kemudian terkait masalah tadi pembangunan jembatan, tadi disampaikan oleh Danrem juga. Dalam kondisi perang, jalur-jalur logistik, gimana kita mau akses cepat, misalnya dorongan logistik ke belakang atau mungkin pemunduran dan sebagainya tanpa ada jembatan. Walaupun kadang jembatan juga harus dihancurkan apabila jembatan itu digunakan oleh pihak musuh untuk melakukan menyerang. Nah, jadi di sini intinya bahwa kami dari sisi militer, dari sisi pertahanan, kami dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan sebagainya. Itu juga diharapkan kita bisa memberikan saran, masukan dan sebagainya, apa yang perlu dibangun dan sebagainya. Itu dalam kita perspektif, karena kita militer alat pertahanan, kita perspektif dalam kondisi perang. Tetapi dalam kondisi damai itu juga bermanfaat dengan adanya ketahanan pangan. Mohon maaf, saat ini dengan adanya swasembada pangan, ketahanan pangan dan sebagainya, itu berdampak ke masyarakat. Bagaimana harga beras bisa stabil. Ya, betul. Kemudian masyarakat juga bisa menikmati beras dan sebagainya aman. Kemudian jembatan ya tadi konektivitas seperti yang dibilang dari Danrem, dari pihak Wonogiri sama Pacitan itu aksesnya tertutup, mungkin harus muter dan sebagainya. Tapi dengan adanya jembatan, aksesnya kan akan lebih mudah. Dengan akses lebih mudah, distribusi semuanya juga akan lebih mudah. Otomatis akan menurunkan harga daripada nih efek kosnya apabila dia harus mengangkutnya dengan memutar jarak jauh. Dengan dibuat jembatan akan lebih singkat, memotong waktu, memotong biaya produksi, otomatis akan menekan biaya juga. Jadi ini mungkin yang harus dipahami bahwa kami di sini tidak ada maksud bahwa kami mencampuri dan sebagainya. Dan kami perlu menyampaikan dalam setiap program-program tersebut juga kita pasti berkoordinasi dengan stakeholder, kementerian, lembaga yang terkait. Terkadang harus ada dengan ada MOU PKS. Jadi bukan berarti kami berdiri sendiri. Contoh dalam pembangunan jembatan juga pasti akan koordinasi ke PUPR, ke setempat seperti itu.
Oke, baik. Nampaknya ini dampaknya mulai dari skala kecil langsung beririsan dengan masyarakat begitu ya, sampai ke skala besar tadi ya. Apapun kondisi yang nanti dihadapi oleh Republik Indonesia sendiri, oleh kita semua, ini memang sudah disiapkan secara bertahap tentunya dari TNI. Mungkin dari Mbak Astrid sedikit menyampaikan bagaimana pendapat mengenai program-program bersama TNI ini. Kami mewakili pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta, menyampaikan terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi yang sudah dibangun selama ini bersama TNI, khususnya dari Kodim 0735 dan dari Korem yang selama ini juga selalu bersama-sama bersinergi membantu kami dalam rangka upaya pembangunan daerah yang lebih bisa berdampak kepada masyarakat. Dan tentunya apa yang sudah berjalan ini saya kira sudah banyak yang menjadi legacy ya, atau bisa kita nikmati bersama dari masyarakat juga. Semua happy, semua senang. Kami menyampaikan juga mewakili masyarakat, terima kasih sekali lagi atas pembangunan yang sudah dijalankan, dan harapannya ke depan tetap kita jaga untuk kolaborasi ini. Nanti juga dari wilayah, kebetulan kalau TMMD itu biasanya langsung dengan masing-masing wilayah yang berkoordinasi juga bisa lebih berkomunikasi secara baik apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di masing-masing wilayah, sehingga lebih cepat ya tadi ya saya sampaikan, keterjangkauan dan kecepatan yang juga dilakukan melalui upaya TMMD ini bisa membantu kami dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Surakarta. Matur nuwun. Baik, terakhir dari Pak Dandrem yang mengkomandoi 7 satuan kewilayahan di Solo Raya. Apa mungkin yang harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin ada sedikit pesan ya Mbak ya. Okay. Tadi yang udah disampaikan Pak Dandim, saya langsung jadi tercetus ide. Iya. Gitu. Jadi kami hadir bukan untuk mengambil alih Mbak. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Kami hadir benar-benar untuk murni membangun, membantu. Dan kami tulus niat kami untuk membantu seperti yang sudah kami jelaskan dulu pada saat kami latihan, begitu ikhlasnya masyarakat membantu kami pada saat itu. Ini waktunya kita payback gitu kan, kepada masyarakat. Jadi memang kami benar-benar tulus, tidak ada pikiran terbersit sekecil apapun untuk mengambil alih tugas-tugas teman-teman yang lainnya, tidak ada. Okay. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertahanan paling utama itu bukan di senjata Mbak. Bukan di kami tentara, tidak. Tapi di masyarakatnya. Di warga masyarakatnya. Itu pertahanan yang paling pertama, pertahanan yang paling utama. Kejadian Iran itu membuka wawasan kami. Sebelum terjadinya perang, ekspansi dari pihak Israel maupun Amerika, itu ada upaya yang dibuat pengondisian wilayah untuk terjadinya pemberontakan. Kita ingat pada saat itu sempat rame Iran selama beberapa minggu, kemudian akhirnya berhasil diredam. Kenapa? Karena masyarakatnya kuat. Dan itulah yang menjadi itulah yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana supaya masyarakat ini benar-benar percaya kepada kami. Dan kalau kami mengkhianati ini, tentunya akan merusak kepercayaan tersebut. Dan ini sangat berbahaya di masa mendatang apabila terjadi kontingensi yang sudah pernah kita bahas. Nah, yang terakhir, ini saya titip pesan, kalau ada di wilayahnya yang butuh jembatan, silakan ngomong ke Kodim. Pasti akan kita tindak lanjuti ya, tentu kita pelajari dulu, kita survei, kita cek statusnya, kami juga berkoordinasi tentunya dengan pihak Pemda, dan kalau misalnya memang visible untuk dilaksanakan, pasti akan kita bangun. Gitu, baik, Mbak. karena manfaatnya memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Silakan hubungi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dandrem, Mbak Asri, Kasih, dan Mbak. juga Pak Dandim sudah membersamai kita dalam podcast kali ini. Dan hari ini kita melihat bahwa sinergitas ternyata bukan sekedar bekerja sama. Sinergitas adalah ketika kemampuan yang berbeda dipertemukan untuk menjawab kebutuhan yang sama. TNI memiliki kekuatan teritorial,
Pemerintah memiliki kebijakan dan kewenangan pembangunan, sementara masyarakat memiliki semangat gotong royong sekaligus mengetahui kebutuhan lingkungannya. Kita semuanya bergerak bersama, sebuah jembatan tidak hanya sebagai penghubung, pangan tidak hanya menjadi kebutuhan, drainase tidak hanya menjadi saluran air, dan sampah tidak hanya menjadi sesuatu yang dibuang. Semuanya dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan masyarakat yang tangguh dan wilayah yang kuat. Dan demikian podcast observasi sinergitas program TNI AD dalam mendukung program pemerintah daerah khususnya di wilayah Solo Raya. Saya Rizka Ardina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.